Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang brand fashion nih. Saya sudah berada di tempatnya X2 Floating. Wah, X2 Heritage and Floating. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama manajemen dari X2 Floating. Ada Bulina dan juga Buliha. Yes, 2L nih. Sister L. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu nih. Dari siapa, Bulina atau Buliha dulu? Silakan. Apa mau sweet? Hai, saya Lina Handayani, saya manajemen dari X2 Heritage. Oke, Bulina. Kemudian Dan juga saya Liha, saya dari manajemen floating. Oke, nah kita mau bahas dulu nih. Ini sejak kapan nih X2 lahir gitu loh? Sejak kapan sih mulainya? X2 lahir bulan Juli 2010. Bulan Juli. Ya, kisaran bulan Juli 2010. Oke. Kita berdiri sejak saya pas lagi hamil, kita langsung buka toko X2. Oh, pas banget tuh. Iya. Jadi Makanya lahir. seumuran dengan anak saya. Seumuran. X2 itu. X2 gitu Iya. ya. Nah, kalau floating? Floating itu 2016. Jadi ada, ini adiknya dong ya? Iya, tapi padahal saya kakaknya. Itu waktu itu lagi pas hamil juga, enggak? Udah tutup produksi. Oke, nah terus kalau X2 dan floating jadi sebenarnya apa nih yang dikeluarkan produknya? Kalau dari X2 apa sih? Kalau X2 sebenarnya kita lebih ke gamis-gamis muslim gitu. Jadi dia pokoknya lebih ke muslim modern lah, fashion gitu. Baru kita kembangkan, kita buka ke floating. Floating itu buat bagian atasan, tunik-tunik gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau X2 itu buat lebih ke versi maxi gamis panjang, kalau ke floating lebih ke yang lebih pendek, ke atasan sama tunik-tunik. Bukan atasan dan bawahan ya? Enggak ya? Enggak, bisa juga sih atasan bawahan. Cuma Atasan bawah kita juga, lebih iya. banyakan atasan sama tunik gitu, banyak begitu. Tunik apa sih? Lebih ke Midi tunik? dress segini. Tunik itu lebih ke kayak dress. kalau bukan untuk muslimnya dia disebut dress. Oke. Tapi kalau ke muslimnya dia lebih ke tunik ya. Oh. Jadi sebenarnya floating itu bisa untuk yang nggak hanya muslim aja. Jadi untuk yang biasa-biasa Muslim bisa, juga tapi bisa. kita lebih utamain ke tangannya lebih panjang, lebih. Jadi sebenarnya kan zaman sekarang ini kan untuk customer untuk muslim itu kan lebih fashion sekarang, lebih oke deh, mereka lebih bisa modif jadi nggak harus, kalau dulu kan zamannya harus gamis semua kan. Kalau sekarang nggak, jadi mereka pun dengan sistem dress aja atau dengan tangan pendek mereka bisa dikombinasi dengan manset, dengan legging panjang, jadi mereka lebih fashionable jadinya. Lebih fashionable. Nah, sebelum waktu buka ya, apa sih peluang yang dilihat tuh? Ke buat ke muslimnya, jadi kita mau modifikasi itu buat kaum muslimnya gitu, yang wanita-wanitanya, buat yang umur 25 sampai 40-an deh kita. 25 sampai 40 jadi ya. mereka bisa lebih stylish, lebih gaya kan. Sekarang kan istilahnya sekarang lagi musim fashionable gitu loh. Iya. Lebih muslim tapi ya udah bisa fashion gitu loh, bukan yang zaman dulu yang cuma gamis tok udah gitu loh kan. Sekarang kita mau ngikutin Tren sekarang ya? gitu, kita ngikutinnya. Karena kan Indonesia ini kan sebagian besar mayoritasnya kan muslim. Jadi kita coba untuk kembangkan sebagian besar dari mayoritas muslim ini gimana. Jadi kayak kalau saya lihat sih mereka untuk pakaian untuk lebih berani ya. Jadi maksudnya lebih oke untuk tampil, untuk beda ininya. Jadi makanya kenapa kita nggak coba walaupun istilahnya kan Indonesia dari berbagai macam negara, istilahnya bermacam suku daerah, tapi kan nggak harus dengan yang istilahnya hanya dengan yang kalau yang muslim aja kita harus ciptakan yang muslim aja misalnya, tapi kan kita dengan istilahnya dengan berbagai macam agama, tapi kita bisa terjun dan kita bisa masuk kemana-mana bisa ya. Jadi bisa oke lah masuk ke mereka semua, dan mereka juga bisa menerima dari hasil produksi kita juga. Nah, X2 Floating ini bisa didapatkan di mana nih? Untuk belinya itu? Untuk ini kita bisa mereka datang sendiri ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang ya, store di sini ya, Tanah Kita Abang juga ya. bisa kirim mereka langsung lewat kita kan biasa lewat medsos, Iya. lewat WA atau lewat Instagram, TikTok. Jadi kita sekarang dengan
berkembangnya zaman, jadi kita lebih ke inilah, lebih banyak medsos yang ini. Jadi kita ikutin perkembangan mereka. Istilahnya semua daerah di Indonesia sampai pun ke Filipina dan Singapura juga udah ada produk X2 semua. Sampai ada di Filipina. Iya, Di mana? Filipina, Singapura. Iya, banyak kan sih customer kita Filipina. Singapura, Malaysia ya. Itu ceritanya gimana tuh bisa dapat sampai marketnya Filipina? Mereka datang ke Tanah Abang. Mereka datang ke Tanah Abang. Iya, mereka datang ke Tanah Tanah Abang Abang. ini kan terbesar se-Asia. Terbesar Tenggara, se-Asia ya. Tenggara. Wow. Jadi mereka semua daerah, Iya. mereka bisa datang ke sini. Jadi ya kenapa kita berdiri di Tanah Abang, karena kita mau, istilahnya kita mau tarik pangsa pasarnya juga bisa seluas mungkin. Oke. Itu ya. Yang Singapura juga hampir sama ya. Begitu juga ya. Iya, datang ke Tanah Abang. Nah, kalau bicara soal model-modelnya nih, ini berapa bulan sekali update nih? Setiap hari. Setiap hari update? Setiap hari kita produksi. Serius setiap hari? Karena kan kita online, dan online itu harus kita nggak boleh ketinggalan zaman. Wow. Jadi setiap hari bisa sampai Setiap hari 10 ya? model setiap hari. Nah, berdasarkan survei atau berdasarkan apa nih tren yang ditentukan nih model yang keluar? Kita mesti pertama dari kita lihat pangsa pasar yang istilahnya kita harus jeli lihat mereka Model apa sih yang model tren apa yang gitu. mereka lagi tren, terus atau juga ada masukan-masukan dari customer atau dari orang. Jadi kita bisa lihat, jadi dengan satu model kita bisa kembangkan berapa macam model. jenis gitu. Jadi biar kita juga nggak ketinggalan fashion kita. Jadi Iya. Nah, kalau misalnya artis ini lagi tren ini pakai baju ini, itu jadi pengaruh nggak sih? Bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Bahwa kita ngikutin apa yang lagi tren aja. Ikutin apa yang lagi mau tren. dari selebgram, mau dari artis, gitu. Kita ikutin tren aja yang ada. Wow. Gitu. Nah, di tengah persaingan yang pasti kan juga banyak nih yang bisnisnya fashion juga kan. Nah, apa nih yang Bu Lina dan Bu Liha lakukan ya tadi kan sehingga tadi market bisa luas gitu, jualannya bisa bagus. Ya itu kita kerja keras sama kita melakukan inovasi terus. Kerja keras Gitu. inovasi. Ya, kita melakukan inovasi-inovasi. Pendekatan kita juga ke customer. Jadi kita nggak hanya istilahnya kita juga win-win solution ya mereka. Jadi kita mengharapkan penjualan dari mereka dan mereka juga mengharapkan jadi input dari baju kita yang membuat mereka lebih puas, lebih ada, jadi ada timbal baliknya lah. Timbal balik ya. Jadi biasanya dengan begitu kita juga jadi bisa berkembang. Jadi istilahnya sama-sama belajar dari nol, tapi kita sama-sama bisa menerima masukan dari mereka, dari semuanya. Baju kayak seperti ini untuk yang versi X2-nya kita setelan. Ini model terbarunya. Wow. Ya, ini model terbaru dari X2. Dia satu set sama celana. Ini kita aplikasinya juga aplikasinya kita jahit. Jadi bukan asal sekedar sablonan. Gitu. Oh, sablon ya? Bukan sablon, tapi kita jahit. Aplikasinya kita jahit. Gitu. Nah, untuk yang versi floatingnya mungkin floatingnya seperti ini ya. Ini ada seperti kemeja dan crops. Karena kan memang fashion yang iya fashion banget ya. Ini pun kita best seller. Istilahnya kita juga banyak permintaan berapa kali untuk repeat order. Jadi dari bahan, dari kualitas, dari fashion kita sih udah ikut pasaran. Jadi dengan begini jangan dipikir maksudnya ini crops kalau muslim kan kesannya nggak bisa pakai ya. Ternyata enggak. Mereka lebih fashion malah. Jadi mereka bisa di-combine dengan manset, dengan legging, dengan rok. Jadi mereka lebih oke. Pokoknya sekarang kalau kita ke mall, kita lebih banyak tuh yang muslimah itu pokoknya lebih oke deh. Untuk fashionable-nya sih lebih ini. Saya sih acungin jempol untuk mereka, untuk kombinasinya mereka. Oke, sekarang kalau misalnya yang sampai diekspor ke luar negeri itu pakai yang mana aja sih? biasa lebih ke gamis. Lebih ke gamis ya? Iya. Karena kayak pasaran-pasarannya kayak gini mereka ke gamis. Karena lebih ke muslim. Oh. Iya. Mereka kadang suka yang simple tapi elegan. Gitu. Mereka yang suka yang simple tapi elegan. Mungkin tergantung Gitu. daerah ya. Iya, tergantung daerah. Negaranya ya. Kalau lebih ke negara Malaysia dia kan lebih yang simple, nggak terlalu banyak macam, tapi dia lebih mewah gitu loh jadinya. Kalau Filipina dia berani. Kalau Filipina dia warna-warni dia berani kalau negara Filipina. Wow, keren ya. Dan ini non-stop terus ya, banyak permintaan ya? Iya. Kalau ini salah satu dari produksi floating, ini yang disebut namanya tunik atau dress. Jadi kalau untuk muslim kan begini dress, ini termasuk tunik karena dia cuma tidak panjang sampai ke kaki.
Mata kaki. Sampai ke mata kaki. Jadi mereka bisa dikombinasi. Sedangkan kalau yang bukan non muslim, mereka bisa pakai ini jadi dress. Jadi casual kita buat dress-dress sehari-hari bisa juga. Jadi itulah bedanya antara floating dengan X2. Cara tadi ya, dalam strategi pemasaran, ya kan. Nah, apa yang dilakukan ya? Apakah sistem reseller atau mungkin dropship atau mungkin tadi ya datang langsung? Apa aja nih? Pertamanya memang datang langsung customer. Berarti dari toko ya awalnya ya, toko Tanah Abang baru ya. kita minta nomor WA segala macam, kita melakukan pelayanan melalui online. Iya. Dan mereka menjadi reseller kita. Oke, gitu. berarti ini terbuka ya reseller ya. Kalau misalnya ada yang nonton juga pengen jadi reseller boleh juga. Silakan. Boleh ya. Terbuka. Yes. Baru kita melakukan dropship juga kita juga terima. Dropship gitu. juga Ya. ada. Tapi dengan menjaga nama baik customernya. Jadi kita tetap menjaga pengirimnya bukan dari kita, tapi dari customernya. Oh, pengirimannya dari customer. Iya, sistem dropship itu ya. Iya. Oke. Nah, kurang lebih yang tadi ya, reseller ini tersebar di kota-kota di Indonesia ini. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Wow, semua ada nih. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, pengirimannya itu biasa berapa lama tuh? Dan mungkin ada tergantung wilayah sih. Tergantung Ekspedisi yang wilayah. mereka pakai apa, pesawat, apa darat, apa laut gitu Iya. kan. Kita ngikutin apa yang customer mau. Gitu. Oh, mau pakai darat, oke kita kirim pakai darat. Iya. Mau pakai pesawat, oke kita kirim pakai pesawat. Jadi kita mengikuti apa yang mereka mau Apa gitu yang loh. mereka mau ya? Ya, mau apa? Mereka mau pakai ekspedisi apa ya kita ikutin. Wow. Gitu loh. Kalau misalnya mereka mau minta pendapat dari kita kasih tahu ekspedisi apa yang bisa nyampainya cepet, Iya. murah gitu. Kalau misalnya mereka minta pendapat dari kita. Nah, tadi kan kita udah bahas reseller. Apa sih syarat-syarat jadi reseller ini? Kalau mau jadi reseller X2 and floating nih syaratnya harus apa nih? Harus cantik kah? Harus apa gitu? Yang penting syaratnya sih enggak ini ya, syarat mah biasa seperti orang dagang biasa Iya. aja ya. Cuma yang penting ya mereka tepat waktu, istilahnya jangan hanya PHP-an, istilahnya mereka pesan, terus mereka transfer, kita langsung kirim. Istilahnya Oke. itu. Dan juga jangan sampai merusak harga pasaran kita di luar. Oh, ada standar harganya ya. Iya. Jangan jual di bawah market atau di atas market juga Iya, jangan. Iya, itu. Iya. Nah, di tengah pandemi kan banyak sekali orang yang shifting nih ke arah online. Bagaimana pandangan Bu Lina dan Bu Liha juga terhadap kayak misalnya medsos, TikTok, terus Instagram, gimana pandangannya? Sebenarnya sih semenjak pandemi itu ya, Iya. karena pandemi, Iya. terus gedung kita ditutup, Iya. jadi kan kita online di rumah. Online di Nah rumah. dari situlah kita mulai lihat ternyata online itu bagus. Oh, Nah, gitu ya. Jadi kita pertamanya udah ketakutan kok, aduh Iya, gedung iya, iya. tutup, orang nggak ada yang Iya. datang, ya kan? Tapi ternyata dengan adanya pandemi, Iya. jadi malah lebih omset jadi lebih meningkat. Omset lagi meningkat. Wah, ini dia omset lagi meningkat ya. Kita pun juga Karena hampir- kreatif itu tadi ya. Kita Gini, juga hampir nggak melakukan percaya, nggak percaya ya. Iya, Iya. karena mungkin ya inilah salah satu karunia Tuhan buat kita. Iya, Istilahnya. iya, Jadi dengan adanya pandemi ya mungkin kan ada juga orang yang udah nggak sanggup, akhirnya dia tutup apa gimana. Tapi Iya. dengan begitu jadi kita mulai belajar. Oh ternyata dari situlah mungkin online udah mulai timbul, mulai lebih rame ya. Jadi dari semenjak pandemi itulah Iya. baru kita kayak ini. Dan akhirnya grow terus ya, Ya, membuka puji Tuhan lah. Lebih reseller, jadi banyak orang yang punya penghasilan dari reseller itu ya. Wow. Nah, kedepannya nih ada apa yang akan diluncurkan lagi nih? Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Selain tadi kan tiap hari ya update terus ya. Ada apa lagi? Ya, kita sih sementara ini untuk sementara ini ya kita masih mempertahankan produk dan kualitas kita. Paling cuma kita tinggal di mungkin kita bikin acara dengan event-event, misalnya kita Oke. ada kolaborasi dengan Iya. selebgram atau Selebgram, artis-artis yang artis. maksudnya Seller yang, pun kita ada kolaborasi. Ada kolaborasi ya. sementara ini kita juga ada kolaborasi dengan selebgram dari daerah, berbagai daerah gitu. Jadi untuk ya yang intinya kita hanya ingin mempertahankan produk kita dengan Yes. kualitas yang tidak terlalu mahal, Iya. tapi dengan seluruh rakyat Indonesia tuh paling nggak bisa mengetahui produk kita dan bisa istilahnya puas dengan hasil Puas karya ya. kita. Starting harganya dari berapaan sih harga untuk baju? Kalau floating kisaran 75-an, Oh, kalau 75. X itu 100-an ke atas. Oke, masih terjangkau lah ya. Karena kita kan grosir istilahnya, harga grosir. Harga grosir. Harga grosir, yes. Nah, satu buah pertanyaan terakhir nih. Udah seneng ya? Oke, nah apa sih yang menjadi rahasia suksesnya nih
atau core value ya yang dijunjung tinggi oleh X2 Floating ini? Kalau dari kita ya, kita berusaha pertama diawali dengan doa. Kedua, kita selalu bersyukur apa yang kita terima selama ini, dan kita juga selalu menjaga kualitas produk yang istilahnya jangan kita jadi ada timbal balik, tidak hanya istilahnya ego buat kita sendiri, tapi kita memikirkan kedepannya untuk ini loh. Jadi kita mau terima kritikan masukan dari orang, asal terima. Jadi maksudnya kita tahu ini yang ini ternyata kita yang harus diperbaharui ya, ini. Jadi ya istilah kita menjaga nama baik dan kualitas sesama dengan konsumen semua yang ini itu aja. Sama kan inovasi juga. Inovasi juga ya. Jadi coba ini coba itu gitu biar kita tahu kalau ini berhasil nih, ini nggak berhasil nih, kita coba lagi yang lain gitu. Maksudnya itu yang membuat kita jadi terus bertahan gitu loh. Kita selalu melakukan inovasi terus. Gitu. Wow, akhirnya tadi ya grow, reseller makin banyak, jualan sampai ke luar negeri. Ya, wow, ini produk lokal ya, produk lokal yang sampai global, berarti ekspor ya. Cintailah produk Indonesia. Yes, mantap. Go internasional. Sampai go internasional ya. Wow, itu dia, bangga terhadap bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia juga bisa berkarya sampai luar negeri ya. Oke, sekali lagi sukses ya buat X2 Floating ya, sukses buat Bu Lina. Bu Lina, thank you so much nih udah berbagi inspirasi. Tentunya ini bisa menguatkan teman-teman juga yang nonton, yang bisnis yang mungkin lagi awal-awal kan. Nah, dan juga bisa juga sebagai peluang yang mau bergabung sebagai reseller ya. Boleh, silakan. Boleh. Oke, nanti bisa hubungi, ada medsosnya ya. Medsosnya nanti bisa DM ke sana. Instagramnya ya. Oke, sekali lagi thank you so much ya. Ada yang ingin ditambahkan nih? Kayaknya ada lagi yang ditambahkan. Cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang telah nonton. Wow, semoga bisa menjadi insight buat teman-teman semua dalam berbisnis dan juga melihat peluang yang ada. Sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Thank you.